Shalom, selamat pagi. Marilah kita pada hari ini mendengarkan renungan pagi dari buku Putra dan Putri Allah karya Ellen G. White. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Judul renungan pagi kita pada tanggal 21 Juli 2021. Kita perlu lebih banyak orang seperti Musa. Ayat inti kita terdapat di dalam Keluaran 32 ayat yang pertama. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi kami dalam setiap kehidupan kami. Kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan, untuk menyembah di kaki-Mu, supaya kami dapat seperti hamba-Mu Nabi Musa, di mana dia memiliki keteguhan hati dan penyerahan diri kepadamu dengan sepenuhnya. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dalam kepergian Musa, wewenang pemerintahan telah dipercayakan kepada Harun, dan sekelompok orang banyak telah mengerumuni kemahnya dengan tuntutan, "Mari buatlah untuk kami Allah." Dengan kemelut seperti ini diperlukan orang yang teguh, yang berani mengambil keputusan, yang betul-betul berani, seorang yang lebih mengutamakan kehormatan Allah lebih daripada untuk menjadi populer, lebih daripada keselamatan diri atau daripada hidup itu sendiri. Harun dengan lembek memprotes tuntutan itu. Tetapi kebimbangan serta perasaan takutnya pada saat yang kritis itu hanyalah membuat mereka lebih nekat lagi. Kekacauan semakin bertambah. Harun merasa takut akan keselamatan dirinya dan gantinya berdiri teguh untuk kehormatan nama Tuhan. Ia telah menyerah kepada tuntutan orang banyak. Tindakannya yang pertama adalah menyuruh agar anting-anting emas dikumpulkan dari semua orang dan dibawa kepadanya, dengan mengharapkan bahwa kesombongan mereka akan menjadikan mereka enggan untuk mengadakan pengorbanan seperti itu. Tetapi dengan sukarela mereka telah menyerahkan perhiasan-perhiasan mereka, dan dari benda-benda ini ia telah membuat sebuah patung tuangan yang menyerupai dewa Mesir. Kita mengulangi kembali dosa Harun, menenteramkan apabila mata kita sudah jelas melihat kejahatan dan nyata. Apalagi kalau itu menempatkan kita dalam suatu kedudukan yang tidak enak, karena motif kita boleh diartikan dengan salah. Kita sekali-kali tidak boleh membiarkan kesalahan pada seorang saudara atau jiwa dengan siapa kita mempunyai hubungan. Kelalaian untuk berdiri dengan teguh untuk kebenaran ialah dosa Harun. Sekiranya ia mengucapkan kebenaran dengan jelas, anak lembu emas itu pasti tidak pernah dibuat. Masih tetap ada Harun-Harun yang lemah, yang mau menyerah kepada keinginan orang-orang yang tidak berserah, dan dengan demikian memberanikan hati mereka dalam dosa. Orang-orang yang dihormati dengan perintah ilahi sekali-kali tidak boleh lemah atau mengelakkan tugas-tugas yang tidak menyenangkan hati.
melainkan melakukan pekerjaan Allah dengan setia yang tidak menyimpang. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, pada hari ini kita telah mendengarkan bagaimana kita perlu banyak orang yang seperti Musa, di mana banyak sekali yang menentang Musa, tetapi dia tetap berdiri teguh dengan pendiriannya. Berbeda dengan Harun. Kalau kita perhatikan bahwa pada saat orang Israel menginginkan dibuatkan sebuah ilah yang berbentuk patung, Harun hanya memprotes dengan lemah. Dia menentang tetapi tidak terlalu keras dalam menentang pemikiran dan rencana daripada orang-orang Israel. Dari sini kita pelajari bahwa sangat diperlukan supaya kita berbeda dengan sifat Harun yang dulu, yang tidak berani menyatakan kesalahan dengan lantang. Dan sebagai umat Tuhan pada saat ini, sebagai anak-anak Tuhan, putra dan putri Allah, kita harus berani menyatakan yang benar di saat banyak orang yang melawan atau menentang kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, di pagi hari ini sebelum kami memulai pekerjaan dan aktivitas kami masing-masing, kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk meminta kiranya Engkau dapat menjadikan kami seperti Musa, di mana dia berdiri teguh membela kebenaran walaupun banyak orang yang menentangnya. Kiranya kami tidak seperti Harun, di mana kami takut apabila keselamatan hidup kami akan terancam. Ubahlah kami ya Tuhan, supaya kami dapat berani menyatakan kebenaran di saat orang lain menyalahkan. Kami serahkan hidup dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.